Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa dan sekali lagi masih dengan tema yang sama itu tentang Kartini dan masih juga bersama dengan para tamu istimewa saya di malam hari ini dari LSM Rifka Anissa, kemudian juga dari komunitas itu sendiri dan juga saya ditemani oleh Lona yang sekali lagi tampak cantik dan anggun dengan kebaya yang dikenakan di malam hari ini. Terlebih dahulu saya ke Pak Wasdani dulu, Pak. Ketika tadi Bapak mengatakan secara gamblang gitu kan, secara belak-belakan dan justru kayaknya enjoy banget ya mengatakannya gitu. Dan justru malah jadi kebanggaan ya Pak ya ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Iya, saya penasaran tuh Drian, apa nggak diejek teman-temannya itu dia gitu kan. Ketika bagaimana menyikapinya? Betul, mengerjakan misalnya mencuci piring, kemudian menanak nasi itu kan sebenarnya notabene-nya adalah pekerjaan perempuan atau wanita. Nah, ketika Bapak bersama katakanlah kumpulan teman-teman lah ya, yang justru malah nggak terima dengan ketika ada pria mengerjakan hal tersebut, bagaimana Pak? Kalau saya biasa-biasa saja. Memang banyak yang mungkin membicarakan ataupun karena mungkin belum paham saja atau mungkin tidak tahu saja ngomongin hal itu. Wah, wong lanang kok begitu istilahnya manute atau mungkin seperti istilah sekarang tapi saya nggak demikian Pak. Saya nanggapi biasa aja. Justru bagaimana saya masuk agar kamu juga bisa ikuti apa yang saya kerjakan. Betul. Dan terbukti Pak, saat ini tetangga saya kemarin, bukan kemarin Pak, saya juga berawal bukan pengalaman pribadi, saya juga karena mertua saya juga karena kakak ipar saya juga. Pada waktu saya ada di Jakarta, saya cari kerja, kemudian tahu kakak saya itu membantu kesibukan istrinya. Tiap pagi, kebetulan liburnya Sabtu Minggu, Jakarta dulu kan 5 hari kerja Pak. Sabtu juga nyuci. Berawal dari situ, loh itu juga baik, menikmati sekali. Kemudian kebetulan mertua di rumah saya juga aktif membantu memasak istri. Karena ibu mertua kan perias, kalau berangkat kadang jam 3 malam, kemudian pagi harus menyiapkan tidak bisa menyiapkan untuk masakan paginya buat anak-anak, bapak yang buatin. Berawal dari pengalaman pelajaran dari situ, kita kemudian kita kembangkan di rumah, kita coba. Ternyata sampai saat sekarang juga jadi kebiasaan. Dan tentang cemoohan itu saya malah bangga. Kenapa saya harus malu kan begitu Pak? Tidak perlu saya malu. Mengapa saya harus malu? Karena ini juga kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Malah pernah ada yang kebetulan saya pagi-pagi itu metik daun so, Pak. Ada ibu-ibu yang lewat jalan lewat depan rumah. Pak, lah nopo sakit, nopo tidak pundi ibune ini gitu. Saya seneng saja, nggak masalah. Ngapain saya harus malu kan gitu. Bener, nikmati saja. Toh akhirnya ternyata semacam ini saya bawa ke tingkat RT, Pak. Kemudian kita sosialisasikan tingkat RT. Malah kemarin kurang lebih sebulan ini kita bawa forum ini peran laki-laki terhadap ataupun kepada istri kita bawa ke balai desa, kita florkan kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya peranan suami terhadap istri dalam membantu kegiatan rumah tangga, baik menyapu, memasak dan lain sebagainya. Bukan berarti kita akan mengambil alih pekerjaan istri, enggak, akan tapi memang untuk pemenuhan kebutuhan. Dan justru saya malah merasa bangga. Seorang istri sangat banyak sekali kesibukannya Pak. Seperti contoh tetangga saya sebelah, itu kalau kebetulan lingkungan saya kan seorang petani ya Pak. Petani kalau masa panen, itu bangun di Badusunan itu namanya gotong royong atau sambatan. Sambatan itu jam 3 bangun masak, si suami masih tidur. Kemudian jam 7 si suami baru bangun, istri sudah menyiapkan makanan untuk dibawa ke ladang, diantirin itu kan Pak. Si suami nganterin ke ladang, istri ikut ke ladang. Si suami ikut nyabitin padi, istri juga ikut. Setelah itu juga nanti udah masak, malamnya juga ada kegiatan masak lagi. Makanya saya di sini bangga kepada ibu-ibu, kepada para istri-istri yang banyak sekali kegiatan. Maka untuk itu, karena untuk pemenuhan kebutuhan dan untuk kecukupan semua keluarga ya, saya tidak sungkan-sungkan membantu. Berawal dari pengalaman-pengalaman tadi, kemudian kita buktikan ternyata kita ada komunikasi, dari istri ada komunikasi, Mas besok saya ada pekerjaan ini,
terus tolong dihandle ini. Artinya kunci kita adalah komunikasi, pengertian, saling memaklumi, dan percaya, Pak. Oke. Selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Luar biasa. Ini sesuatu yang sangat sebenarnya patut untuk ditiru ya, pemirsa ada di rumah. Bagaimana seorang kepala rumah tangga yang begitu berpikiran luas dalam hal menanggapi situasi yang utamanya sebagai perempuan yang menerima sangat luar biasa. Oke, saya ke Mbak Norma terlebih dahulu. Mengacu dari apa yang sudah dibawa oleh Pak Wardani ini soal bagaimana peran pria dalam rumah tangga dalam hal membantu istri. Dari LSM Rifanisa itu sendiri ada nggak hal-hal yang bisa dilakukan utamanya membantu para pria nih dalam hal rumah tangga, dalam hal juga termasuk bagaimana membantu kewajiban istri yang seharusnya juga ditunaikan? Iya, di Rifka sendiri kita mulai 2007 ya, kita sudah mulai banyak mengkampanyekan laki-laki. Banyak faktor kekerasan di dalam rumah tangga ini kan karena keegoan, mungkin karena tadi perasaan harga diri yang terinjak. Di sini kita mulai melakukan pendekatan ke laki-laki. Nah, seperti Pak Wasdani ini kesadaran akan tanggung jawab bersama itu muncul, itu kan perlu diajarkan, diasah gitu loh, kesadaran itu untuk muncul gitu. Nah, ini yang kita kampanyekan di ini Mas, di komunitas. Di komunitas kita kampanyekan di mana-mana karena penting hal ini. Karena kalau misalkan semua pekerjaan domestik dan pengasuhan anak dibebankan ke perempuan, bayangkan misalkan ibu bangun pagi kemudian bekerja, dia harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan segala macam, secara fisik kan dia menurun. Kemudian tingkat stresnya tinggi gitu kan. Ada nggak program yang mungkin bisa membantu para pria kita untuk kalau membantu urusan rumah tangga dan sebagainya? Iya, kalau program untuk mengentaskan urusan rumah tangga nggak, maksud saya kita ngobrol-ngobrol, ada diskusi-diskusi di komunitas itu tentang bagaimana berbagi peran di dalam rumah tangga. Yang saya bilang tadi bukan berbagi peran yang luwes, yang nggak kaku gitu kan. Artinya berbagi soal pekerjaan domestik itu menjadi tanggung jawab bersama, itu poin pentingnya. Nah, ini kita obrolkan dengan para bapak-bapak bahwa mengasuh anak ternyata bisa dilakukan oleh bapak-bapak, menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian pekerjaan rumah bisa dilakukan bersama. Nah, ini nilai positifnya Mas adalah kesehatan ibu dan anak itu lebih terjaga, lebih meningkat gitu. Berarti lebih kepada bagaimana memberikan satu komunitas yang di dalamnya juga diberikan soal bagaimana pelayanan atau pemberian hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang pria gitu kan? Iya. Memotivasi seperti itu. Ini yang kita kampanyekan ke masyarakat, laki-laki peduli, laki-laki yang lebih peduli terhadap keluarga, kemudian terhadap anak. Ketika mereka ikut terlibat dalam pengasuhan, maka perkembangan kognitif anak juga lebih baik. Oke, itu yang cara penting mengikuti juga, ya. Programnya itu nanti seperti apa Ibu? Nah, itu juga penting. Soalnya mungkin untuk masyarakat DIY ini kalau misalnya ada pengen memberikan keluhan atau sebagainya, ini bagaimana caranya, Mbak? Bisa nggak direkayasa? Kebetulan kalau laki-laki peduli kita lebih fokus sekarang di Gunung Kidul dan Kulon Progo ya. Kemudian kalau ada masalah rumah tangga yang ingin konseling di Rifka Anissa, kita ada layanan psikologis, ada layanan hukum juga. Kemudian kita juga bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan, kemudian diskusi segala macam. Kemudian kita juga ada ada training, ada banyak yang kita lakukan, kampanye-kampanye di media. Intinya adalah Rifka Anissa menerima bermacam-macam keluhan. Jika ingin konseling kita bisa dihubungi ke 0274 55 3-nya 4 kali. 0274 0274 55 3-nya 4 kali. Oke, itu dia pemirsa, jika Anda memiliki keluhan bisa melalui 0274 55 4-nya 3-nya 4 kali. Itu dia pemirsa. Dan mungkin sedikit singkat saja kesimpulan kita karena kita sudah dikejar waktu sayang sekali di malam hari ini. Singkat saja apa yang bisa dikatakan kepada pemirsa ada di rumah? Iya, pembagian peran di dalam rumah tangga yang luwes itu bisa meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu banyak hal positif yang bisa didapatkan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, kemudian perkembangan kognitif anak juga lebih baik. Anak juga melihat harmonisnya antara ibu dan ayah, saling berbagi peran. Anak-anak dari kecil juga sudah belajar bahwa ini menjadi tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan juga mengurangi perilaku buruk
terhadap anak gitu, karena ayah dan ibu ini punya perhatian yang imbang ke anaknya. Ini minimalisir perilaku buruk dan juga mengurangi stres, Mas, dan meningkatkan kebahagiaan di istri, bagi para perempuan, karena dia melakukannya tidak sendirian, tidak merasa berat sendiri, tetapi juga dilakukan bersama. Oke, itu dia harapannya juga pemirsa. Pak Wasdani, terima kasih. Bu Eli, terima kasih. Semoga juga ini bisa menjadi keluarga yang bisa ditiru oleh pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kekompakan juga kompromi dalam keluarga itu. Mbak Norma juga terima kasih. Salam saya untuk teman-teman yang ada di Rifka Anissa dan pemirsa. Sayang sekali waktu kita terbatas, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di malam hari ini. Akhirnya saya Adian Musalam mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam acara yang penuh dengan inspirasi, tentu saja di Tamu Istimewa. Dan kali ini saya Adrian Musalam ditemani oleh seorang wanita cantik yang sudah ada di samping saya. Halo Lona. Halo Adrian. Kamu apa kabar? Baik banget. Ini kamu cantik sekali loh dengan pakaian kebaya seperti ini. Ini menandakan sosok wanita yang kuat ya kalau saya bilang ya. Kamu juga. Oke, terima kasih ya. Dan pemirsa ya, sehubungan dengan pakaian Lona yang dipakaikan yang digunakan pada saat ini pemirsa, tema kita untuk Tamu Istimewa edisi hari ini mengangkat tentang Kartini. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik pemirsa, dan mungkin apakah seorang wanita sudah mendapatkan kemerdekaannya di masa sekarang? Kita akan lebih cari tahu karena zaman beberapa tahun yang lalu telah lahir seorang wanita yang memperjuangkan tentang hak-hak itu wanita itu sendiri. Kemudian bagaimana soal penyetaraan gender yang diusahakannya dengan sangat luar biasa. Untuk itu kita akan lebih membahas bagaimana perkembangannya sekarang. Dan Lona mungkin bisa diperkenalkan ya para tamu istimewa kita di malam hari ini. Tentu. Dari yang paling dekat ini dulu, Drian. Oke, ada boleh. Ibu Nurmawati. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, cantik Ya. sekali dengan Aduh, pink-pinknya. terima kasih. Serasi dengan saya. Oke, sama berarti ya. Dan di sebelahnya ada Ibu Eli, Bu Eli Royati. Iya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Dan berikutnya ada Bapak Wasdani ya. Selamat malam Bapak Selamat Wasdani. malam. Ini paling gagah sendiri ya Pak ya, Paling di tengah perempuan-perempuan cantik di malam hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bersama kami bisa melalui line interaktif di 0274
4531900, atau bagi Anda yang tidak bisa menjangkau siaran frekuensi kami bisa melalui video streaming kami di www.adtv.co.id. Lona, mungkin kita langsung kepada para tamu kita. Yang pertama adalah Ibu Nurmawati yang sangat luar biasa. Beliau ini dari LSM ya Bu ya? Dari Rifka Anissa, merupakan LSM yang begitu sangat kekeh membela tentang hak-hak wanita itu sendiri. Mbak Nurma, sama gayanya Mbak ya? Karena masih kelihatan muda di malam hari ini ya, dengan baju pinknya. Oke, Mbak Nurma, sejauh apa sebenarnya pengamatan Anda soal kemajuan utamanya perempuan di era sekarang ini? Ya, kalau kita lihat kemajuan perempuan dibanding zaman dulu cukup jauh ya, cukup jauh lebih maju dari hal akses ekonomi, partisipasi perempuan di wilayah publik, di wilayah politik, kemudian di dalam pendidikan juga semakin banyak ya. Artinya perempuan sudah diberikan kesempatan, peluang untuk bekerja di mengembangkan dirinya di wilayah publik dan juga mendapatkan pendidikan lebih tinggi gitu dibanding zaman-zaman dahulu. Gitu. Jadi ada pembedanya yang paling penting apa yang telah terjadi antara wanita zaman dulu atau perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang? Yang paling penting adalah perempuan saat ini sudah timbul kesadaran bahwa sebagai perempuan itu bukan hanya berkutat di wilayah domestik aja ya. Kalau dibilang kodrat perempuan itu umumnya yang bilang kodrat perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak gitu kan. Padahal yang dinamakan kodrat itu kan terkait dengan biologisnya saja, hamil, melahirkan, menyusui gitu. Tetapi terlepas dari itu bukan lagi kodrat. Untuk pengasuhan anak kan juga bisa dilakukan bersama dengan berbagi peran dengan suaminya. Jadi perempuan juga perbedaannya dulu dengan sekarang adalah perempuan sekarang sudah banyak yang muncul kesadaran bahwa perempuan tidak hanya berkutat kemudian di wilayah domestik, tetapi juga mengembangkan dirinya, akses pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri di wilayah publik. Oke, ini yang sangat enak sekali kalau saya bilangnya agak enak untuk dibahas adalah Lona dan juga pemirsa di rumah adalah pergeseran kehidupan atau mungkin adanya tuntutan kehidupan dalam sebuah keluarga ini sangat menuntut untuk pasangan suami istri bekerja dalam hal pemenuhan sandang, pangan dan sebagainya. Mau tidak mau ini adalah suatu jalan yang harus ditempuh di mana keluarga ingin mendapatkan suatu kebutuhan yang sempurna. Tapi apakah ini sejalan ketika seorang perempuan ini bekerja? Ini yang harus kita bahas juga lebih jauh lagi. Saya ke Ibu Eli Royati, anggun sekali Ibu malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa gitu kan. Ibu Eli melihat fenomena yang sekarang banyak sekali wanita atau katakanlah perempuan ini mulai bekerja, mulai memikirkan bagaimana untuk menjadi seorang wanita karir gitu. Kemudian juga bagaimana berusaha keras untuk mewujudkan kebutuhan yang cukup untuk keluarganya di samping kebutuhan dari sang suami gitu. Melihat fenomena ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya ini memang sudah menjadi istilahnya kebutuhan sekarang, dalam artian karena wanita zaman sekarang sudah mengikuti perjuangan era Kartini yang dengan semangat beliau ingin memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak zaman sekarang, sehingga dengan penuh semangat itu kami kaum wanita ingin mengembangkan ilmu yang semoga saja bermanfaat untuk dunia luar, tidak hanya kemudian kami berpangku tangan duduk diam di rumah, demikian. Tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana antara suami dan istri bisa memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti itu. Lona mungkin terinspirasikah untuk mulai bergiat bekerja mungkin sebagai contoh? Tentu iya ya. Dong. Pengen jadi apa sih sebenarnya kamu kalau ingin bekerja? Pengen jadi apa ya? Pokoknya pengennya semuanya serba bisa. Serba bisa. Pengennya. Semuanya bisa dihandle. Kalau bisa mandiri Segala kenapa bidang. enggak? Iya dong. Oke. Saya ke tamu kita yang selanjutnya juga sangat Yang paling istimewa. ganteng. Paling ganteng ini mungkin bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.
Sadu ya, oke. Ke Bapak Wasdani, Bapak ketika melihat adanya tadi Bu Eli mengatakan bahwa adanya perempuan yang sebenarnya datang dari semangat Kartini, ingin memenuhi kebutuhan keluarga secara bersama gitu kan. Tapi sebenarnya di sini yang paling agak sedikit agak sedikit berkecamuk juga adalah ketika seorang perempuan bekerja melebihi kapasitas waktu dari sang suami. Apakah menurut Bapak Wasdani ini salah atau gimana? Atau memang nggak apa-apa lah, yang penting kita pemenuhan kebutuhannya di keluarga pas-pas lah? Atau seperti apa, Pak? Ya, ini pendapat pribadi. Saya tidak mewakili artinya pada umumnya, tapi nanti apabila nanti memang ada suri teladan yang nanti bisa diambil, nanti ya monggo-monggo saja. Artinya kalau saya pribadi merasa bahwa memang teladan Kartini memang perlu kita ambil manfaat daripada teladan Kartini tersebut. Mengapa demikian? Karena memang kompetisi saat ini memang dari ekonomi dan juga kehidupan sekarang mau tidak mau memang seorang laki-laki tidak hanya berpangku tangan, dan memang saat ini adalah wanita banyak yang sekarang bisa menjadi pemimpin bangsa di negara, bisa menjadi presiden dan tidak kembali ke keluarga. Artinya tidak menutup kemungkinan nanti seorang istri juga bisa membantu kegiatan laki-laki untuk mencari nafkah ataupun kegiatan lain. Dan demikian pula kodrat bisa bukan berarti dengan kodrat sebagai wanita tidak akan, tapi memang saat ini karena pemenuhan kebutuhan dan juga mungkin karena perlunya sekarang saat ini peran seorang wanita untuk pendidikan, untuk ekonomi dan untuk juga yang lainnya. Itu memang saat ini memang tidak ada, buat saya pribadi enjoy saja, artinya menerima. Enjoy saja. Kita tahan sampai di situ dulu, enjoy saja. Lona dan juga para tamu saya, kita tahan dulu karena kita commercial break. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung sekali lagi bisa melalui line interaktif kami di 0274531900, dan tamu istimewa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di tamu istimewa untuk edisi Kartini di malam hari ini. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi dalam dialog kita di malam hari ini bisa melalui line interaktif di 0274 4531900. Oke, sebelum saya ke para tamu istimewa saya di malam hari ini, saya harus ngobrol dikit dulu sama Lona. Lona, kalau misalnya kamu tadi kan katanya pengen bekerja. Kamu kalau pengen bekerja itu sebenarnya tujuannya apa sih? Apa karena itu passion kamu kah? Atau memang untuk kebutuhan keluarga kamu kelak atau gimana? Yang jelas kalau aku ini ya membantu suami ya, Adrian ya. Jadi benar-benar gimana bisa, pengennya sih membagi waktu antara kerja dan juga rumah, jangan sampai keteteran. Nah itu tuh aku pengen banget tahu tipsnya dari para ibu-ibu komunitas ini gimana gitu. Itu dia pemirsa ada di rumah. Terkadang seorang perempuan atau wanita bekerja dalam sebuah keluarga ini memiliki tujuan dan cara masing-masing. Ada yang perempuan bekerja karena berdasarkan passionnya dia sendiri, karena ingin menjadi wanita karir, karena cita-citanya seperti itu. Namun di sisi lain ada juga perempuan yang bekerja karena ingin memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Oke, saya ke Mbak Norma terlebih dahulu. Dalam pandangan LSM Rifkanisa itu sendiri, bagaimana melihat fenomena ini, Mbak? Ya, kalau kita melihatnya secara umum mayoritas kita melihat perempuan yang bekerja itu lebih pada untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, karena banyak kebutuhan, kemudian tuntutan hidup, ingin adanya
pendidikan yang layak untuk anak, gitu, kesehatan yang layak untuk anak, lebih banyak untuk kebutuhan ekonomi. Tetapi banyak juga yang sudah muncul kesadaran bahwa saya ingin bekerja karena ingin mengaktualisasikan diri, kemudian ingin mengembangkan diri, berbagi ilmu yang dia sudah dapatkan, gitu. Nah, itu biasanya sudah berdasarkan pilihan pribadi, pilihan saya secara mandiri. Saya bekerja ingin mengembangkan kapasitas diri saya dan juga ingin membagi ilmu yang saya miliki, itu sudah menjadi pilihan pribadi. Tetapi mayoritas masih ini Mas, karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi saja gitu kan. Ada yang tadi seperti Mbak Lona bilang mencukupi kebutuhan keluarga, membantu suami, tetapi ada yang murni bahwa perempuan ini menjadi penopang ekonomi keluarga karena secara kita tidak bisa menafikan bahwa tidak semua laki-laki kemudian mampu untuk mencakupi kebutuhan ekonomi. Kan ada juga perempuan yang lebih punya penghasilan lebih tinggi dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya gitu. Oke, ini yang penting juga ya Lona ya, yang harus kita bicarakan juga adalah soal adanya tadi Mbak Norma sempat mengatakan adanya ketidakmampuan seorang suami, ada beberapa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Cuman yang menjadi masalahnya adalah pemirsa, ada beberapa keluarga yang ketika mengalami kesulitan, utamanya adalah kepala keluarga tidak bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dalam keluarga, kemudian dibebankan kepada sang istri. Terkadang ini menimbulkan semacam pelecehan yang tidak sulit diingkari adalah ini sesuatu yang buruk juga ya, mungkin karena ada sisi aduh ini penghasilan saya lebih tinggi gitu kan, ini lebih banyak bekerja. Oke, untuk masalah ini saya langsung ke Bapak Wasdani dulu. Bapak, ketika Bapak melihat seorang perempuan atau katakanlah istri memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding Bapak, merasa terancamkah posisi Bapak sebagai seorang suami atau seperti apa? Seorang pemimpin ya? Atau seorang pemimpin dalam keluarga? Untuk diri saya pribadi tidak terancam. Mengapa merasa terancam? Toh kita dalam keluarga kan ada keterbukaan, ada komunikasi. Artinya sepanjang memang ada komunikasi berarti semuanya terprogram, terkoordinir, Pak. Dan tidak ada keraguan lagi, atau karena kita perlu percaya juga kepada istri, walaupun penghasilan lebih tinggi bukan berarti akan mengurangi hak kita sebagai pemimpin dalam keluarga. Betul. Dengan demikian justru karena istri bisa memberikan penghasilan lebih banyak kepada kita, artinya nanti untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak akan lebih tercukupi, dan untuk kesehatan juga pendidikan anak akan lebih terpenuhi. Karena saat ini memang ada tuntutan untuk anak-anak mau tidak mau bisa dikuliahkan lebih tinggi sekolahnya daripada kita yang lulus SMA yang akhirnya hanya kerja wira swasta. Dan ya harapan saya tidak terancam, justru bila membantu mana gitu ya, sangat membantu sekali. Sangat membantu. Dan saya merasakan saat ini memang baru bentuknya pengabdian, istri saya kerja ke sana kemari baru pengabdian, tapi saya yakin bahwa Tuhan maha besar, maha agung, dan ada rezeki yang lain diberikan baik kepada saya dan istri saya kan. Betul, gitu. Luar biasa pemandangan dari Pak Wasdani ini ya. Kebanyakan kalau para suami merasa istrinya lebih tinggi gajinya disuruh berhenti kerja malah ya. Itu dia. Terancam tadi kalau seperti Pak Wasdani itu luar biasa ya. Luar biasa. Ini sosok pemimpin yang sangat luar biasa ya. Kayaknya saya harus perlu banyak belajar nih ya. Betul. Nah ya dari Pak Wasdani ini ya. Bagaimana pemikirannya soal memandang perempuan yang bekerja seperti itu. Oke, saya ke Ibu Eli dulu. Bu Eli sekarang bekerja? Ya, bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu. Nah, ketika Ibu Eli bekerja, kemudian waktunya melampaui jam kerja dari suami, ada keberatan nggak, sisi keberatan dari suami? Ya, berkaitan dengan masalah waktu, ya kadang-kadang namanya juga keluarga ya. Ya misalnya pas pada saat suami merasa capek lelah di kerjaan, ya kadang-kadang ada sedikit protes. Tapi dengan adanya pengertian dari saya begitu pentingnya pekerjaan yang saya lakukan, ya bukan berarti saya lebih mementingkan pekerjaan, bukan ya, tapi karena dengan adanya komunikasi yang selama ini saya bangun, misalnya ada kegiatan apa saya bicarakan dulu dengan suami, ya alhamdulillah sampai sekarang pun
enjoy saja. Oke, enjoy Kuncinya saja. satu ya, komunikasi. Komunikasi itu yang paling penting. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa dalam perundang-undangan yang diatur dalam Indonesia ini utamanya lebih banyak mengatur soal bagaimana perlindungan perempuan ini diutamakan. Kemudian juga ada beberapa undang-undang yang mengatur soal bagaimana seorang perempuan ini mendapat perlindungan penuh ketika terjadi kekerasan fisik. Benar Pak, ini menarik sekali gitu kan. Karena yang terjadi sekarang adalah banyak sekali perempuan yang justru terjadi adanya tindak kekerasan dari sang suami, entah itu latar belakangnya macam-macam gitu kan. Dan salah satunya adalah soal adanya waktu yang lebih banyak dikuasai oleh wanita perempuan untuk bekerja. Kita tahan dulu karena sudah ada penelpon yang sudah bergabung di ujung sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan ibu siapa? Dari Tina di Sleman. Oke, dari Mbak Tina di Sleman. Monggo Mbak Tina. Ini kan sekarang ini lagi zamannya perempuan penyetaraan gender dengan laki-laki gitu ya. Ketika seorang perempuan atau seorang ibu bekerja dan pekerjaannya itu sama dengan suaminya, tapi penghasilannya kan kadang-kadang lebih tinggi dari seorang suami. Ada suatu pernyataan bahwa gaji istri adalah gaji milik istri dan gaji suami adalah gaji berdua gitu. Nah, bagaimana pendapat dari Mbak Nur ya tentang pernyataan seperti itu? Apakah itu benar? Memang istri itu memang tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu, tapi mempunyai hak secara penuh untuk menguasai atau mungkin memegang dari gaji istri itu sendiri gitu. Oke. Gitu aja. Terima kasih Mbak Tina di Sleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini bisa langsung dijawab mungkin sebelum menjawab pertanyaan saya Mbak Nur. Iya, saya kira kalau landasan berpikir kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk keluarga ya, untuk pemenuhan kebutuhan keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Saya pikir tidak ada pengotakan bahwa ini milik saya dan itu milik kamu gitu. Jadi apapun yang kita hasilkan di dalam rumah tangga kita, ya ini adalah milik kita bersama, untuk kehidupan kita bersama, untuk pemenuhan kesehatan, pendidikan anak kita seperti yang dikatakan Pak Wasdan ini tadi. Saya pikir ini pentingnya memang untuk komunikasi supaya siapapun penghasilannya lebih tinggi ini agar tidak merasa ada kesombongan bahwa saya bisa penghasilan saya lebih tinggi misalnya gitu kan, kamu apa penghasilanmu mana gitu. Nah, saya pikir ini pentingnya untuk saling menghargai karena rezeki itu kan datangnya dari Tuhan ya. Betul. Nominal berapapun ya kita syukuri gitu kan. Kalau istri penghasilannya lebih besar, alhamdulillah. Kalau suami penghasilannya lebih besar, alhamdulillah. Nah, saya pikir di sini pentingnya komunikasi dan pemahaman yang sama karena ini Mas bibit-bibit yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang seperti katakan tadi. Ketika suami secara pribadi tidak bisa menerima bahwa penghasilan istrinya lebih tinggi, karir istrinya lebih tinggi, kemudian di lingkungan sosial juga dia lebih aktif gitu, maka ada kecenderungan rasa minder, rasa harga dirinya terinjak, bahwa saya sebagai kepala rumah tangga merasa posisinya diambil oleh istrinya gitu. Padahal kalau kita menyadari bahwa kalau memang istri lebih punya kemampuan, rezekinya lebih baik, kenapa tidak? Toh semuanya juga untuk keluarga. Asalkan ini ada pembagian, ada komunikasi dan pembagian peran di dalam rumah tangga. Nah, kendalanya di dalam rumah tangga buat perempuan ya khususnya ketika bekerja di luar adalah masyarakat umumnya keluarga juga menganggap soal pengasuhan, soal beban domestik, pekerjaan rumah itu kan menjadi tanggung jawab istri gitu ya. Jadi ketika mereka bekerja masih terbebani dengan pengasuhan anak, kemudian masih terbebani dengan juga pekerjaan rumah tangga gitu kan, yang seabrek itu. Tetapi kalau ini dibicarakan antar pasangan, kemudian menjadi tanggung jawab bersama, ini akan menjadi lebih ringan. Karena soal pengasuhan itu kan soal
bersama, anak kita bersama gitu ya. Pekerjaan rumah tangga juga ini masalah kita bersama, bukan menjadi kodratnya perempuan, tidak, karena kodratnya perempuan hanya secara biologis, tetapi itu kan pekerjaan yang bisa dibagi, bisa dilakukan bersama. Nah ini pentingnya, karena kalau tidak, maka akan tadi Mas, kekerasan yang timbul di perempuan adalah beban ganda. Dia sudah bekerja di wilayah publik, harus mencari nafkah gitu ya. Kemudian di dalam rumah dia harus terbebani dengan semua pekerjaan rumah, maka dia akan mudah stres, kelelahan, kesehatan secara fisiknya juga akan menurun. Gitu. Luar biasa ya kalau kesadaran dari masing-masing pihak sudah benar-benar menyadari ini adalah rumah tangga kita bersama, bukan rumah tangga kamu, bukan rumah tangga saya gitu ya. Jadi yang laki-laki pun tidak sungkan-sungkan untuk juga membantu menyapu, mengepel gitu ya. Yang perempuan pun juga walaupun dia berpenghasilan tinggi juga tetap menghargai suami. Luar biasa ya. Yang penting ada kompromi di dalam. Iya, ada kompromi. Oke, baik. Kita akan sampai di situ dulu. Ada kompromi di dalamnya, dan pemirsa, bagi Anda sekali lagi yang ingin bergabung silakan di line interaktif kami di 0274 453 1900. Dan tamu istimewa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Tamu Istimewa edisi spesial Kartini. Dan bagi Anda sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line interaktif di 0274 453 1900. Dan masih bersama para tamu istimewa saya di malam hari ini, dan juga masih bersama Lona yang luar biasa anggun sekali dengan kebaya yang dikenakan di malam hari ini. Kamu juga loh, Drian. Aku pangling. Terima kasih. Saya langsung lanjut lagi ke Mbak Norma. Mbak Norma, kekerasan pada perempuan banyak sekali yang terjadi, entah itu karena latar belakang waktu yang lebih tinggi ternyata diperoleh oleh perempuan dalam hal bekerja, kemudian juga ternyata ini semacam ada ketidakperhatian dalam artian tanda kutip terhadap suami. Nah, sebagai LSM yang sangat care, sangat begitu peduli terhadap perempuan itu sendiri, keluhan apa saja yang diterima oleh Rifka Anissa itu sendiri, utamanya soal aduan soal perempuan ini sendiri? Iya. Banyak yang dihadapi perempuan, khususnya perempuan yang bekerja ya. Iya, betul. Perempuan yang bekerja ketika penghasilannya lebih tinggi, kemudian suaminya merasa harga dirinya terinjak sebagai laki-laki atau sebagai pemimpin. Kemudian seharusnya dia menjadi pencari nafkah tambahan, tapi ternyata dia tidak mampu. Nah, ini laki-laki seperti ini, ternyata laki-laki yang seperti Pak Wasdani yang luar biasa ini ternyata nggak mudah, Mas, menjadi laki-laki seperti itu. Karena iya, karena kalau laki-laki di masyarakat itu kan sudah diposisikan sebagai pencari nafkah utama, kemudian menjadi pemimpin. Nah, ketika dia tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, itu kemudian ada harga diri yang yang terinjak bagi laki-laki. Ini menimbulkan kekerasan. Misalkan menghalangi istri untuk bekerja. Udah, kamu nggak boleh bekerja, kamu di rumah aja. Nanti kamu nggak selingkuh, nanti kamu nggak ada waktu buat anak dan sebagainya, gitu kan. Kemudian juga ini kemudian menghambat perkembangan karir istrinya. Terus kemudian juga merasa bahwa saya tidak dihargai dan sebagainya. Nah, saya pikir di sini kemudian juga kekerasan lain sampai kalau cemburu-cemburu biasa masih mending, tetapi kalau sampai mukul gitu, biasanya mereka untuk menutupi rasa harga dirinya yang terinjak tadi adalah dengan melakukan kekerasan. Nah, bagaimana itu Ibu untuk menanggulanginya supaya suami itu percaya dengan kita bahwa benar-benar kita tuh di luar tuh bekerja, tidak untuk yang aneh-aneh yang lain-lain. Iya, ini memang perlu kita bicarakan dengan para laki-laki ya, bahwa
pelabelan bahwa laki-laki itu harus menjadi kepala rumah tangga, harus ini segala macam menjadi pemimpin. Ketika mereka tidak mampu ya harus legowo gitu loh. Ketika misalkan ternyata karir istri lebih baik, toh untuk juga keluarga ya nggak apa-apa seperti Pak Wasdani ini. Saya pikir akhirnya nggak jadi masalah kan gitu. Akhirnya harus ada kesadaran itu, kesadaran bahwa kodrat perempuan itu hanya sebatas biologis, tetapi selebihnya itu bisa dibagi perannya, tanggung jawabnya itu bisa dibagi. Artinya ketika perempuan penghasilannya lebih tinggi, karirnya lebih bagus, maka nggak ada masalah gitu. Itu yang perlu ditanamkan buat laki-laki. Dan soal pengasuhan anak ini kadang sering menjadi problem ya. Kalau di masyarakat kita tantangan terbesar perempuan bekerja adalah masyarakat ataupun keluarga menganggap pengasuhan itu kan soal urusannya ibu. Urusan ibu. Iya, urusan ibu. Mengasuh rumah, menyiapkan makan, mengurus suami itu adalah urusan ibu. Padahal pekerjaan ini kan bisa dibagi, bisa dilakukan bersama. Ada beberapa keluarga yang istrinya bekerja, tetapi kemudian suaminya di rumah, kebetulan juga suaminya sedang tidak ada pekerjaan misalnya gitu ya, tetapi suaminya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, itu juga tidak jadi masalah gitu loh. Artinya persoalannya di sini, titik persoalannya adalah bagaimana menyikapi ini dengan kelegaan hati bahwa ya nggak apa-apa kalau memang perempuan lebih mampu gitu kan. Jadi tidak perlu merasa tersaingi. Toh ini juga untuk seperti Pak Wasdani katakan itu untuk keluarga kita bersama gitu. Pada kenyataannya betul-betul sudah bisa ada buktinya gitu ya bahwa memang tetap bisa berjalan seimbang serasi. Yang penting adalah tadi bagaimana kita menempatkan posisi dengan baik seperti itu. Oke, saya ke Ibu Eli lagi ya. Bu Eli, ketika tadi Mbak Norma mengatakan bahwa di sini ada pembagian atau mungkin kerja ganda yang dilakukan oleh seorang perempuan apabila dia bekerja. Di luar dia bekerja mencari pemenuhan kebutuhan untuk keluarga. Ketika sampai dalam keluarga dia harus bagaimana menjaga rumah tangga itu sendiri, bagaimana mengurus rumah tangga, mungkin hal-hal yang kecil adalah mengasuh anak. Nah, ketika terjadi pekerjaan yang ganda seperti ini, adakah sisi keberatan atau mungkin adakah mungkin ada beberapa saat ada keluhan dari dalam diri Bu Eli itu sendiri atau seperti apa? Ya, alhamdulillah selama ini saya dengan senang hati melakukan baik itu pekerjaan di luar maupun itu di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu karena ya namanya juga berumah tangga, ada pekerjaan, ada konsekuensi, itu hal yang biasa, itu tanggung jawab kita. Tapi dengan adanya saya pekerjaan di luar tidak istilahnya membuat saya langsung itu capek, kesal, itu keberatan saya enggak. Soalnya di rumah kebetulan suami saya juga senang membantu saya. Contohnya misalnya saya sedang pergi keluar, kebetulan makanan habis, suami saya sampai di rumah sudah matang nasinya, tinggal saya buat lauknya. Kadang kalau misalnya anak habis makan, piring sama gelasnya sudah dicuci sama suami. Kadang termasak. Bangun pagi jam berapa? Kalau misalnya pas hari libur berdua, kita nyuci bareng-bareng kayak gitu. Luar biasa gitu. Artinya pekerjaan rumah tangga ini kan bisa luwes ya, nggak kaku gitu loh. Artinya kalau yang kaku itu kan bahwa pekerjaan laki-laki itu ya ini mencari nafkah, perempuan ya hanya di rumah saja mengasuh anak dan sebagainya. Itu kan sudah membatasi, kaku gitu ya. Tetapi kalau kita luwes gini, sama-sama bekerja, kemudian siapa yang bisa melakukan pekerjaan rumah misalkan. Saya juga hampir sama dengan Bu Eli, ketika pulang telat misalkan pagi-pagi ketika berangkat kerja biasanya siapa yang cuci piring, siapa yang memandikan anak, ini kita lakukan bersama gitu. Artinya saya pikir ketika kita lakukan bersama ini untuk keluarga kita, itu akan ada ikatan yang lebih mesra antara suami istri, lebih kuat gitu loh. Terkadang juga pekerjaan rumah tangga yang dilakukan secara bersama itu juga merupakan quality time ya. Iya, quality time. Iya. Kalau saya begini begini ya, maksudnya pendapat saya tentang keluarga saya sendiri itu sangat menikmati dan saat ini sudah menjadi kebiasaan. Artinya tidak terbebani semua pekerjaan. Saya bangun subuh, tidak terus kembali tidur lagi, enggak. Subuh bukan buat enggak, tapi kan karena sudah kebiasaan ya. Kalau tidak, apalagi kalau nanti ada jadwalnya istri nanti harus ke Jogja, harus acara seperti tadi, berangkat pagi-pagi, harus pagi sudah menanak nasi, kemudian kebiasaan karena rutinitas. Setiap habis subuh pasti menanak nasi, terus sambil menanak nasi nunggu sebelum diaduk-aduk kan, nunggu mencuci piring sambil begitu, nanti
kebetulan saya ikut dengan simbah saya. Daripada simbah nanti juga repot nggodok wedang, saya ikut nggodok wedang dulu, sambil nungguin itu. Kemudian habis itu nanti istri bangun bantuin buat sayurnya, kita nungguinnya gitu. Kemudian dan saya sebenarnya bangga saat ini, walaupun mungkin istri saya tidak sepenuhnya ada di rumah. Mungkin dalam minggu ini sangat sibuk sekali, sudah di Pak, udah matur jadwalnya. Saya minggu ini super sibuk. Tadi ada kunjungan ke Pelanjan. Ini ngalahin artis ibu kota berarti ya. Emang tapi begini Pak, emang bentuknya masih ngadi. Alhamdulillah. Saya mungkin bergerak di bidang yang lain, istri bisa mengadi, alhamdulillah. Tuhan agung, akan ada rezeki yang lain gitu. Artinya semuanya sajanya dengan nikmat, dengan kebiasaan tersebut tidak masih merasa menjadi beban, Pak. Iya. Jadi justru nggak ada beban sama sekali. Nggak ada beban. Ini contohnya kayak nanak nasi. Kamu bisa nggak nanak nasi? Insya Allah bisa. Bisa nggak mateng. Insya Allah bisa. Bisa nggak matang. Tapi ini luar biasa loh ya. Soalnya ini kalau bisa justru saya kalaupun berkeluarga suatu saat nanti, saya pengen ada keluarga yang seperti ini gitu loh, yang bisa menjadi panutan. Misalnya di sisi lain adalah perempuan bekerja gitu kan, terus suami ternyata bisa mengimbangi dengan melakukan aktivitas yang sebenarnya di zaman dahulu ini dilakukan perempuan. Contohnya tadi menanak nasi gitu kan. Kemudian juga mengasuh anak juga, mencuci pakaian itu juga sesuatu yang luar biasa. Mencuci piring juga. Ini semacam jadi semacam udah saling mengerti gitu kan. Dan satu hal lagi mungkin karena tidak dijadikan sebagai beban, justru malah menjadikan kebiasaan, justru enteng aja ya Pak ya, jalaninya gitu. Justru nggak ada masalah, ringan gitu kan. Slow banget ya gitu kan. Kalau bahasanya zaman sekarang ya, kalau mau jadi nggak masalah gitu. Oke, saya ke Mbak Norma terlebih dahulu lagi. Mbak Norma, di sini ketika banyak keluhan yang ada ditampung di Rifka Anissa, kemudian banyak sekali, misalnya katakanlah contohnya adalah soal bagaimana kekerasan yang diterima oleh seorang perempuan gitu, utamanya kayak gitu. Atau mungkin semacam keluhan, aduh suami saya nggak terima gitu kan, karena ternyata jam kerja saya lebih tinggi atau gaji saya yang lebih tinggi. Apa sebenarnya yang bisa diarahkan oleh Rifka Anissa itu sendiri untuk menetralkan lah suasana yang seperti ini? Kalau ada masalah yang seperti itu biasanya kita juga melibatkan laki-laki ya. Kita juga ada konseling untuk laki-laki. Apa pokok persoalannya dari sisi perempuan dan dari sisi laki-laki juga gitu. Jadi supaya pandangannya bisa klop ya, tidak sebelah gitu. Nah, di sini nanti kita bicarakan pokok permasalahannya apa, nah kemudian ini yang dirasakan si laki-laki dan ini dirasakan perempuan. Kita akan cari benang merahnya seperti apa gitu. Tetapi pada prinsipnya adalah kita ingin membangun kesadaran kepada masyarakat gitu ya, bahwa peran dalam rumah tangga itu ada yang bisa dilakukan, ada yang bisa dibagi dan ada yang tidak bisa dibagi. Tadi kalau peran ayah secara kodrati jelas ya, nggak mungkin dilakukan oleh Bu Eli. Peran secara ibu secara kodrati menyusui dan melahirkan nggak mungkin dilakukan oleh Pak Wasdani gitu. Tapi untuk pekerjaan itu kan bisa dibagi sama rata. Nah, ini yang perlu terus-menerus kita berikan kesadaran pada masyarakat soal kodratnya manusia, kodratnya perempuan dan laki-laki itu apa gitu. Karena pada dasarnya itu yang menjadi pokok masalahnya. Karena ngasuh anak kan wis kodrate wong wedok gitu kan. Terus melayani suami itu kan sudah kodrate wong wedok gitu kan. Padahal ini kan bisa dilakukan sama-sama gitu kan. Nah, itu menjadi pokok permasalahannya, Mas. Nah, di sini yang perlu kita terus kampanyekan itu, dan ketika ada masalah pun kita biasanya menggali apa masalahnya, kemudian menggali lebih dalam soal harga diri tadi, soal harga diri laki-laki tadi. Soal harga diri laki-laki tadi. Apakah hanya sebatas itu kemudian merusak harga diri mereka gitu kan? Tetapi ada nilai-nilai yang lebih positif sebenarnya. Itu dia. Ada nilai positif yang sebenarnya bisa diambil dari situ. Oke, kita tahan dulu para tamu saya di malam hari ini juga Lona. Dan pemirsa, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line interaktif di 0274 453 1900. Tamu istimewa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.